jumlah wisatawan atau jumlah eh, pelaku wisata medis ya dari Indonesia ke luar negeri itu cukup tinggi gitu ya, yang mencapai 11,5 miliar USD per tahun. Nah, bagaimana nih kemudian kita bisa eh, mendorong supaya flow cash flow yang keluar itu bisa masuk kembali ke Indonesia nih. Nah, tentunya akan banyak terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah bergabung. Kita ada hampir 100 orang yang sudah mendaftar. Semoga nanti akan join ya, walaupun mungkin agak terlambat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dini. Baik, terima kasih Bu Mita. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai nih pemaparan dari para narasumber kita, sebagai informasi, agenda kita siang hari ini adalah kita akan mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber kita dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, boleh untuk mulai dituliskan di kolom chat. Kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada siapa, begitu ya, dan akan kita respon sesegera mungkin di sesi tanya jawab, begitu. Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Kepada Bapak Ardantia Sahreza, kami persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari Bu Mita dan kampus FEB UGM buat waktunya. Saya akan coba share screen. Apakah sudah terlihat mungkin Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah jelas Pak. Sudah ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Saya mungkin izin memperkenalkan diri dulu. Jadi seperti disampaikan bahwa saya Ardantia dari Persada Hospital. Nah, sebetulnya located di Malang, Jawa Timur, established sejak tahun 2014. Ya, kami rumah sakit kelas B yang dulu didirikan oleh pendiri karena di Kota Malang menginginkan sebuah another level of service, medical service di Kota Malang yang waktu itu dirasa masih belum ada yang berorientasi kepada kenyamanan pasien, ya. Nah, kemudian didirikan dan kita sekarang memiliki 200 tempat tidur, gedung A, gedung B, kita melayani BPJS juga. Tapi sepanjang waktu sejak 8 tahun berdiri, kita sudah mulai merasa bahwa pada saat ini kita juga mulai mengambil positioning yang lebih jelas, yaitu untuk lebih melayani pasien-pasien yang tadi disampaikan Bu Mita tadi. Waktu COVID kita baru nyadar, ternyata banyak banget orang pergi ke Singapura dan seterusnya, sehingga kita perlu berbenah. Ya, dan ini adalah suatu message yang ingin saya gunakan untuk kepada seluruh sektor, ya, mulai pendidikan sampai juga ke pelaku sendiri, untuk kita berbenah membenahi industri kesehatan dan juga wellness. Ya, ini beberapa kita sudah memiliki. Jadi pada waktu awal yang kita lakukan adalah bagaimana caranya rumah sakit kami melengkapi background spesialis, bahkan subspesialis di rumah sakit kami. Nah, tapi ini di hari ini sudah tidak cukup. Tidak cukup hanya menyediakan menu-menu, kalau bahasa restorannya menu-menu, ya, yang lengkap, tapi bagaimana mendeliver ini dengan baik sehingga ada patient experience tertentu yang cukup baik pada pasien. Itu sekarang yang hari ini kita hadapi, dan ini harus kita cermati bagaimana kita merespons. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Mita, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ini data kami sudah sering baca, saya sering bawa itu sejak tahun 2020. Pada waktu itu lagi COVID. COVID, semua orang tidak bisa ke luar negeri,
Dan beberapa kesempatan Presiden menyampaikan ini bagaimana kesehatan. Farmasi bergantung pada impor, alat kesehatan bergantung pada impor, dan banyak sekali pasien yang pergi ke luar negeri hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya masalah kesehatan ini kalau dari segi medis adalah problemnya kita tuh repot lagi sibuk mengurusi BPJS. Sehingga padahal kita tidak sadar bahwa ada segmen yang cukup demanding yang sebesar 11,5 US dollars ini itu yang pergi ke luar negeri. Alasannya apa beliau pergi? Karena kurang mutu pelayanan, kurangnya teknologi, komunikasi dokter kepada pasien yang kurang, ya. Dan itu sering kita dengar. Dan ini menurut saya ini akan menjadi agenda utama kami dalam berbenah. Nah, jadi ini ada beberapa masalah-masalah yang kita sering hadapi, yang saya dengar ya. Layanannya kurang oke di kita, dokternya kurang kooperatif dan seterusnya. Dan ini menjadi tantangan besar bagaimana orang-orang yang pergi ke Singapura tadi itu tidak usah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi rumah sakit kami itu adalah kita sudah mulai untuk pergi dari basic health service berbasis BPJS, dan kita harus mulai mengerjakan private sectors yang sudah harusnya lebih mendapatkan perhatian. Ini mereka yang justru require sebuah layanan yang jauh lebih advance. Saya coba lanjutkan sebentar ya. Baik, kemudian next slides adalah praktek saya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang kita ngomong mengenai health tourism atau apapun yang disebutkan di judul webinar hari ini, apa itu wellness tourism. Recently atau baru-baru ini saya datang ke sebuah acara di Solo, itu ada International Wellness kalau nggak salah itu bulan tahun ini kok. Jadi diadakan oleh Kementerian Pariwisata, dan mereka ada seorang pembicara yang cukup membuat saya itu menyadari bahwa ternyata sekarang untuk self care itu ada yang bersifat medis, ada yang bersifat non medis. Jadi self care ini nanti yang disebutkan oleh mereka adalah sebagai wellness. Nah, jadi ini dimensinya, dimensi Bapak Ibu sekalian. Jadi di sisi yang sebelah kiri itu adalah medical. Jadi hal-hal yang kami lakukan. Jadi perawatan atau kesehatan layanan yang dilakukan berdasarkan dengan medis. Tapi ada juga yang hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat tapi di luar dari rumah sakit. Contoh mereka melakukan yoga, mereka melakukan makanan sehat, mereka melakukan wisata-wisata tertentu yang mereka untuk bahasa kerennya sekarang namanya healing. Kadang-kadang healing itu overrated kosakata ya, tapi healing ini sebenarnya adalah yang disampaikan oleh jadi sesuatu yang proaktif yang dilakukan oleh masyarakat untuk mereka stay sane ya, stay waras gitu untuk dirinya masing-masing. Kadang-kadang problemnya mereka karena stres atau karena bekerja overtime, ya itu yang kadang-kadang mereka membutuhkan hal tersebut. Nah, ternyata ini kita nggak pernah melihat itu seperti satu kesatuan. Dan saya mulai mempelajarinya, ternyata ini suatu ekosistem yang berkaitan sama lain. Jadi medical sama wellness itu adalah suatu ekosistem yang berkaitan yang harusnya kita lihat bersama-sama. Ini belum lagi berkaitan dengan faktor-faktor yang berbau cuman wisata. Jadi misalnya kayak hotel, resort, tourism, ya itu juga sesuatu yang jadi kita baru menyadari bahwa kita ini sebetulnya harus menjadi satu ekosistem supaya menjadi sebuah destinasi yang cukup diperhitungkan oleh orang. Menurut dari pemerintah ada suatu definisi, health tourism itu ada dua, medical tourism sama wellness. Kalau medical tourism adalah orang yang misalnya saya mau operasi jantung, tapi
kayaknya saya nggak percaya di sini gitu. Saya pengen pergi kemana untuk cari opsi yang lebih saya percayai gitu ya. Nah, itu adalah namanya medical tourism. Jadi for example kita lagi ke Malang aja daripada ngantri di Jakarta gitu ya. Mendingan saya ke sini, dokter-dokternya juga sudah sangat mumpuni gitu. Jadi kita akan tambahkan layanan-layanan yang macam-macam. Mereka seperti di pampers seorang tamu yang sangat VIP, mereka datang ke Malang untuk menjalani medical tourism. Tapi ada juga wellness tourism. Kita juga di Malang, nanti saya jelaskan di belakang, saya juga ingin mendorong teman-teman di Batu misalnya ya, Batu Jawa Timur, untuk menciptakan center-center wellness. Jadi resort, misalnya saya ngobrol sama grup Jatim Park misalnya, bagaimana Anda bisa bikin destinasi wellness di sana, resort yang bisa untuk seperti di Ubud misalnya gitu. Nah ini harus semua jadi satu kesatuan. Nah ini semua pasti akan ada dampak pada UMKM nantinya. Nah jadi saya melihat adalah pemerintah sudah mulai aware dan sudah mulai menata. Ada wisata medis, wisata kebugaran, bersama spa, ada juga mengenai yang berbasis olahraga. Olahraga itu seperti kayak sering ada maraton Bromo atau maraton Borobudur atau cycling. Nah, itu adalah hal-hal yang juga relate terhadap sebuah integrated healthcare atau self-care di Indonesia ini. Lokasi-lokasinya ternyata pemerintah juga sudah melihat beberapa potensi, mulai dari Danau Toba di Jawa Timur, Yogyakarta, Solo, Bali tentunya, Nusa Tenggara Timur, bahkan Manado pun. Jadi ada beberapa titik-titik yang sebetulnya sudah didorong oleh pemerintah untuk investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di sana supaya ini sebetulnya juga sebuah proyek untuk menyebarkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Ya. Nah ini juga mereka sudah sebut bahwa Jogja ini kuat dengan Javanese spa, jamu, dan seterusnya. Padahal saya kalau di Jogja nggak jualan jamu-jamuan gitu. Jadi ini intinya Jogja ini sebetulnya juga ada inheritance yang harus di-explore. Begitu juga dengan Solo, menurut dari acara tersebut, Solo juga kuat dengan jamu, aromaterapi, dan seterusnya. Nah, Jawa Timur nggak mau kalah, walaupun nggak disebut ini, ingin juga membangun. Nah, itu nanti di belakang kan saya jelaskan bagaimana tantangannya. Jadi ini beberapa yang lokasi-lokasi yang kira-kira akan banyak dialokasikan. Dan inilah PR kami. Ya, PR kami Pak Ibu sekalian. Jadi bagaimana fasilitasnya harus lebih kuat, harus ada. Kita tidak juga sebagai rumah sakit tidak boleh lagi anti dengan institusi lain yang tidak berbau medis. Justru kita ini harus ngobrol sama hotel, ngobrol sama wellness center. Nah, ini yang harus dibukakan mata dan pikiran. Nah, terutama saya harus dealing dengan dokter ya, yang kadang-kadang inginnya hanya treatment medis. Di luar pada itu tidak di dalam ilmu saya. Nah, itu jadi saya yang background-nya bukan medis, ini justru saya rasa saya mendapatkan tempat yang cukup privilege karena saya mengadvocate dokter dan sektor lain untuk kita bisa kerjasama untuk membangun sebuah destinasi. In global medical tourism itu bahkan kalah sama wellness tourism. Jadi secara global sebetulnya proaktif wellness tourism itu sebetulnya sudah sangat besar. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa mengeksplor siapa-siapa aja teman-teman yang bisa nih mulai menginvestasikan bisnis di bidang wellness di Jogja, Solo, bahkan juga di Malang, Bali terutama. Nah, saya cerita sedikit mengenai healthcare ya. Jadi mengenai healthcare dari Kementerian Kesehatan itu kita sudah disuruh untuk membangun top healthcare center. Ya, jadi kita disuruh belajar untuk berhubungan dengan luar negeri. Kita juga sudah diminta untuk membenahi pelayanan dan seterusnya. Secara harga juga kadang-kadang kita juga dikritik oleh pasar bahkan. Ini kenapa kok kalau di Singapura saya bisa tahu harga berapa saya untuk melakukan operasi, kalau di Indonesia nggak bisa.
Nah, itu juga suatu tantangan bahwa kita juga harus ngobrol sama dokter kita, dok, kita ini bersaing sekarang gitu, kita nggak bisa gaya-gaya lama gitu. Harga baru dapat setelah Anda dapat ilham setelah selesai operasi gitu. Nah, itu yang itu adalah tantangan bagi kami pelaku industri kesehatan untuk membenahi itu. Nah, saya justru mengundang teman-teman untuk kita berbicara ya, untuk bisa berkolaborasi dengan rumah sakit setempat Anda. Ini jadi beberapa problem-problem yang biasanya untuk mereka cari adalah mengenai jantung, digestif, kanker, tumor, saraf, ya. Ini semua biasanya yang muncul jadi kebutuhan mereka. Nah, yang menarik adalah sebetulnya saya juga melihat adanya kebutuhan untuk ini medical check-up. Medical check-up ini adalah sesuatu yang juga kita harus upayakan supaya teman-teman atau masyarakat lumayan aware bahwa kadang-kadang mereka itu nggak mau medical check-up karena saya baik-baik aja kok. Tapi medical check-up itu has to be in life. Menurut saya sudah harus jadi lifestyle. Karena gini, pada waktu Anda ingin longer life untuk staying, Anda harus tahu current assessment Anda seperti apa sekarang. Mungkin, saya harus makan ini, saya harus mengurangi makan ini, saya harus banyak olahraga di sini. Nah, itu yang saya rasa perlu kita sama-sama edukasi ke masyarakat supaya lebih aware terhadap kesehatan. Ya, beberapa PR bagi kami adalah harus bekerja sama dengan luar negeri, kemudian juga kita harus benahi SDM kami, dan juga banyak bekerja sama dengan kampus-kampus kesehatan di luar negeri. Saya mau kasih contoh sebuah rumah sakit rekan kami, yaitu Siloam, yang ternyata sudah cukup advance dalam mengimplementasikan apa itu as they call as wellness center. Jadi mengenai regeneratif, reproduksi, estetik. Jadi kita ini rumah sakit sudah mulai harus menyediakan fasilitas yang orang yang dianggapnya nggak sakit itu datang ke sana tuh dengan nyaman. Seperti sebuah klinik yang anggap aja namanya klinik kesehatan atau healthcare wellness center misalnya. Jadi di situ ngomongnya nggak cuma karena dia sakit, tapi karena dia mau maintain kesehatan dia mengenai gizi, mengenai olahraga, atau mungkin mengenai fertility, atau mengenai stress management, atau mengenai tidur, dan gitu-gitu. Jadi sebetulnya mereka nggak sakit, mereka seperti tamu di situ. Nah, itu yang berikutnya harus semua rumah sakit harus mulai melihat ke sana kalau ingin membangun industri kesehatan. Contoh, kami punya beberapa medical check-up produk. Ya. Nah, ini setelah kita ngomong medical tourism, sekarang kita ngomong mengenai wellness. Ya. Wow. Wellness itu orang sering categorize di dalamnya adalah spa, herbal, mandi air hangat gitu ya. Ini sebetulnya yang masuk kategori wellness. Kita here and there kita bikin. Bahkan dari zaman dulu orang udah melihat ini. Dan Bali sangat kuat di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana industri ini itu tidak disconnect dengan industri kesehatan. Jadi dia justru kalau kita bisa bergabung, misalnya Jogja nih punya berbagai macam destinasi wellness, bergabung juga dengan rumah sakit swasta yang ada di situ. Contoh, yang saya lihat ada CIH atau beberapa rumah sakit yang lain yang betul-betul interconnected, sehingga datang ke Jogja itu as a solutions, sebagai solutions untuk pergi ke sana untuk healthcare solution-nya. Jogja saya rasa bukan kota yang asing bahwa suatu destinasi itu bisa menghidupkan UMKM. Jadi harusnya ini bisa didorong oleh mungkin dari faculty ataupun dari pemerintah bahwa harus ada yang ngelit nih. Karena hotel sama rumah sakit itu nggak pernah ngobrol gitu. Nah, itu yang saya rasa bisa macam-macam mengenai wellness ya. Biasanya mereka cari untuk pergi ke dekat alam. Saya rasa tahu di Jogja tuh, Jogja Selatan banyak banget hutan-hutan yang udah tinggi banget gitu ya. Itu saya rasa bisa dibangun fase-fase wellness. Masalah-masalah mereka biasanya berkaitan dengan macam-macam ya. Kadang-kadang karena
persoalan keluarga, atau konflik dalam kantor, atau ketergantungan pada obat atau narkotika, atau stres, atau apapun itu. Hal-hal kayak gini tuh nggak banyak dikerjakan. Dan kadang orang mencari ini, saya tahu teman-teman di Jakarta itu kadang-kadang random gitu, mencari solusi. Udah, gue mau ke Bali deh. Gue mau work from Bali gitu. Tapi sometimes nggak ada yang nge-guide mereka. Beberapa teman-teman saya ada yang ketemu beberapa guru di Bali untuk mendapatkan wellness guidance ya. Mereka pengen lebih sehat, mereka pengen lebih tidak stres. Gitu. Nah ini saya rasa tidak hanya di Bali, tapi di berbagai kota harusnya ini bisa dibangun. Apa aja itu macam-macam kegiatannya, bisa yoga, bisa untuk pengen makan sehat, pengen fit badannya dan macam-macam. Kadang-kadang bisa stay kalau di luar negeri, ini ada beberapa contoh dari India, mereka tuh bisa stay dari 5 sampai 30 hari gitu. Buat hotel ini bisnis banget. Ini bisnis banget. What we can do adalah tinggal mencari guru-guru yang berkaitan gitu. Misalnya untuk stress management, guru yoga, guru dokter nutrisi, atau dokter onko, bahkan ini banyak sekali yang sebetulnya bisa berkolaborasi. Asal jangan anti. Dokter harus tidak boleh anti sama bekerja sama dengan non-medik gitu. Karena ini sebetulnya bisa jadi sebuah destinasi. Rumah sakit bukan lagi just to rehab your illness, tapi to maintain your wellness juga, maintain healthcare. Nah itu yang harus disadari berbagai pusat kesehatan untuk membangun. Ini di slide ini saya mau cerita bahwa wellness juga mengenai perjalanan, mengenai kuliner. Jadi misalnya dia pergi ke Jogja untuk jalan-jalan cari kuliner ya, tapi kuliner sehat misalnya. Atau ada juga banyak teman-teman saya di Jakarta pergi ke Bali cuma untuk spiritual destination, bahwa dia pengen diajarin untuk sabar, dia meditasi dan macam-macam. Kayak gini-gini sebetulnya medis dan non medis ini bisa sangat bergabung. Karena mereka bisa saling menguatkan gitu sebagai suatu tempat di destinasi. Oke, ini contoh ya. Ini ilmu-ilmu kayak gini sebetulnya banyak banget. Cuman kadang-kadang kita tidak memperhatikan bahwa sebetulnya ada healing foods dan macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan wellness itu juga ada macam-macam. Ada yang untuk preventif, ada yang untuk mentransformasi dia udah gila banget gitu. Terus dia pengen pergi ke suatu tempat untuk tanda kutip cuci otak atau aku mau pulang dengan motivasi yang baru. Namanya transformative wellness travel. Ya. Contohnya nih Pak Sandi bilang bahwa ayo kita mulai cari healing gitu. Contoh nih misalnya di Bali, dia stay for 11 days on 10 nights ya. Dia pergi ke sini, cycling, dia pergi coffee plantations, dia minum, get close dengan culture, terus dia spa, dia macam-macam. Cuman bersentuhan dengan local culture, itu aja sudah healing buat mereka. Itu sesuatu yang menarik. Atau ini misalnya, sebuah trip 1 minggu, holistic wellness, pergi ke sana, ya seperti tadi ya, dia dapat di Ubud, dance, gamelan, yoga, meditasi, air terjun. Ini adalah hal-hal yang menarik yang bisa kita bangun untuk sebuah wellness destination. Ya, selamat datang nih Pak Rio. Pak Rio ini dari grup Jatim Park ini. Kemudian ini juga contoh-contoh ya, wellness and culinary tour, relax ya, untuk relax, kemudian trekking, untuk exercise, yoga, meditasi. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan ini harus ada pemainnya, baru sangat sedikit. Jadi saya rasa beberapa tour and travel bisa tuh mulai merancang destinasi-destinasi dengan tujuan yang khusus, yaitu untuk recover si turisnya. Jadi tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga untuk recover their emotions dan their mindfulness. Saya
sampai di ujung bagian daripada presentasi saya, nanti kita banyak diskusi saja. Yang ingin saya sampaikan adalah kami pun di Persada juga sadar harus mulai menyelam ke dalam situ. Saya sadar bahwa rumah sakit tidak lagi sebagai tempat pasif untuk menunggu pasien. Jadi saya juga harus mulai membangun bahwa, hey dok, kita ini melayani masyarakat. So, masyarakat demand-nya udah beda, zamannya udah beda. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu itu beda. Jadi, if you have something specific skill untuk masyarakat, kita harus say it. Jadi saya sering melakukan justru komunikasi publik seperti ini. Dan mulai membentuk layanan yang mungkin hanya satu dokter saja, tapi saya sekarang mulai mengintegrate dengan group of dokter dengan berbagai macam background. Misalnya bikin klinik tulang belakang dan nyeri misalnya. Itu tidak hanya masalah dia kena sakit, tapi how to avoid dia mengalami problem-problem tulang belakang. Kalau misalnya sudah ada problem, harus bagaimana recovery-nya, kayak gitu. Ya. Tidak hanya mengenai itu, tapi juga mengenai persalinan, fertility, dan macam-macam. Buat saya dan teman-teman di Malang, itu saya mau share bahwa kita believe banget bahwa Malang pun punya kesempatan untuk bisa dilihat sebagai salah satu aset tourism di Indonesia ini. Saya juga mengundang Pak Rio di sini sebagai leader atau direktur daripada Jatim Park yang sudah menginvestasikan dan sudah sukses berat dengan pembangunan Jatim Park 2, 1, 2, 3. Itu artinya sebagai family destination sudah jadi. Malang sendiri dengan kelokalannya, dengan bakso, dengan nasi pecelnya, dan ada Bromo dekat situ, atau Belanda-Belandaannya dia, itu juga sudah suatu aset yang bisa kami angkat. Apalagi Jogja, saya rasa juga lebih lagi memiliki aset yang bisa diangkat. Hanya saja siapa nih yang harus memimpin dan mengintegrasikan ini menjadi suatu destinasi. Nah, saya sendiri memberanikan diri untuk mulai mengkampanyekan mengenai Malang Medical and Wellness Tourism ini. Jadi saya mulai ketok-ketok kanan kiri ke hotel, ke Jatim Park, beberapa teman-teman yang lain untuk we have to collaborate nih. Kalau nggak jadi nih barang gitu. Kita harus collaborate. Saya di sisi rumah sakit, saya akan pastikan bahwa dokter saya terkondisikan dan memiliki layanan yang cukup lengkap. Nanti di Anda-Anda yang mungkin memang sudah sangat jagoan di theme park, family destinations, apalagi yang akan ingin Anda bangun, apakah sebuah destinasi alam ya untuk wellness-nya. Terus kemudian para event organizer di Malang, lo harus bikin tuh kegiatan-kegiatan sport, running, cycling, yang jadi destinasi seperti orang kalau ke London gitu ngapain coba jauh-jauh ke London cuma buat maraton gitu kan? Di sini kan alamnya jauh keren-keren sebetulnya. Cuman nggak pernah aja kita pede untuk menciptakan. Saya rasa kalau di Jogja juga sudah sangat heavy ya. Jogja Marathon itu sering banget tiap tahun diadakan. Kemarin terakhir saya tahu oleh Living Mandiri. Nah hal-hal kayak gitu yang saya rasa kita semua sebagai pemain, pelaku-pelaku usaha bisa mainkan itu. Itu akan otomatis akan mengangkat semua UMKM di masing-masing lokal. Nah, contoh saya menargetkan target segmennya ke pecinta olahraga, family, dan juga orang yang tadi ya cari solusi kesehatan karena di Jakarta misalnya dia nggak dapat antrian misalnya. Itu adalah tiga segmen yang kita coba garap. Wow. Contohnya kita bikin sebuah paket-paket Persada Medical Tourism ini just contoh apa yang kita lakukan di Persada. Kita juga melakukan kemarin selain bikin paket kita promo ke exhibition, juga salah hal itu. Nah ini juga kita banyak ngobrol sama kita juga ngobrol sama saya sering banget ngobrol sama Mas Andi. Mas Andi aku minta arahan nih. Gimana nih Persada Medical Tourism, bagaimana nih ngebawanya supaya bisa lebih hidup gitu kan. Nah dia bilang, kolaborasi bos, kolaborasi. Anda harus kolaborasi dengan berbagai sektor, sehingga ini jadi sebuah destinasi tersebut. Dan tidak mudah, karena selama ini tidak pernah ada yang melakukan. Tidak pernah ada yang memimpin
sebuah tempat sehingga itu menjadi suatu ekosistem yang berkaitan. Gitu ya. Jadi rumah sakit sendiri berangkat ke atas juga nggak ada gunanya, gitu. Nggak akan kuat dan tidak akan pernah kuat. Jadi harus seluruh aspek di dalam destinasi tersebut tuh harus dibangun sehingga orang mau worth it pergi ke sana. Seperti Bali. Bali itu mungkin perlu waktu ya, tapi sudah berpuluh tahun dia akhirnya menjadi sebuah destinasi yang sangat matang. Tapi tempat-tempat lain di Indonesia harusnya juga punya chance dengan mengusung idea of health tourism. Sorry, saya ada video. Okay. Okay. Who are you guys voting? I mean, who are you voting? Yeah, okay, you know what? He's desperate at this point. Wait, why? Oh, damn, then I'm gonna vote Uber. Oh, he won. I forgot. I thought Capone won. First, so why? Bye-bye. Iya, kira-kira itu. Ini ada juga wawancara dengan Pak Sandi. Bye-bye. Bye-bye. Alright, y'all just really want to get dropkicked. Go ahead. Kita jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebagai contoh apa yang sedang kita upayakan di Malang contohnya masih jauh sekali untuk sampai sempurnaan, tapi at least kita lagi mengumpulkan tenaga dan kolaborasi supaya ini bisa kejadian dan yang kuncinya adalah kolaborasi dan ada yang memimpin supaya ini jadi suatu produk. Sedikit lagi slide terakhir. Jadi saya melihat bahwa tadi pertanyaan tujuannya adalah apa sih peluang dan tantangannya. Peluang menurut saya adalah sebuah ide health tourism itu sesuatu yang unik saya rasa untuk menaikkan economic value di suatu destinasi. Jadi pihak pemerintah, universitas, saya rasa silakan untuk melakukan terus kajian bahwa apakah benar apa yang kami anggap ini potensi ini bisa menjadi suatu lokomotif baru buat ekonomi lokal. Yang kedua adalah saya meyakini bahwa dengan adanya hal tersebut pasti akan ada new market dan ini akan menciptakan dampak pada UMKM. UMKM itu pasti akan berdampak baik itu kafe ataupun oleh-oleh ataupun apapun itu. Seperti yang apa adanya yang kita ketahui di Bali. UMKM sangat menikmati adanya Bali sebagai destinasi. Nah, tantangannya apa? Yang kami lihat adalah ini hal baru, jadi siapa yang harus memimpin? Pemerintah, swasta, universitas, siapa yang harus memimpin? Apakah pelaku-pelaku sendiri, kumpul-kumpul sendiri, atau asosiasi? Nggak tahu, karena ini nggak pernah dilakukan sebelumnya.
Jadi ini yang sebenarnya tantangan yang ada. Tapi kalau misalnya kita kumpul-kumpul terus kita sepakat, ya pasti akan jadi ya. Artinya kita akan sama-sama, mungkin kalau sama pengusaha mungkin akan gabung, itu biasanya jadilah barang gitu ya. Tapi apakah begitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua adalah tidak pernah dilakukan sebuah kolaborasi antara hospital, klinik, hotel, resort, kuliner, transportation, wellness destinations, restaurants, tour travel agent never did before di Indonesia. Saya rasa ini makanya akan jadi suatu tantangan karena tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang paling penting yang kita harus sadari, kalaupun kita melakukan hal ini, dampaknya nggak langsung overnight. Jadi kita harus sabar juga membangun ini. Dan tentunya harus dukungan dari pemerintah, dukungan dari universitas, pelaku usaha sendiri untuk bisa betul-betul satu keinginan untuk membangun wellness tourism atau health tourism. So the strongest is not something yang lebih pintar, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Ya, kita ingin pilih yang responsif terhadap perubahan. Kita pengen adaptasi dengan hal-hal baru yang diinginkan pasar. Ya kita cobalah. Mohon doanya. Mohon doa restu teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ardantia atas pemaparannya terkait dengan wellness. Jadi tadi diceritakan oleh Pak Ardantia bagaimana beliau mengelola Persada Hospital ini, tantangan apa sih sebenarnya dari wellness tourism yang ada gitu. Ternyata tantangannya adalah bagaimana supaya pasar Indonesia ini tetap ada di Indonesia gitu ya Pak ya. Itu adalah sebuah tantangannya. Kemudian tantangan yang lain adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai destinasi wellness supaya orang-orang Indonesia yang pergi periksa atau medical check up keluar itu semakin berkurang. Kemudian harapannya rumah sakit yang ada di Indonesia ini tidak lagi menjadi tempat yang pasif yang hanya menunggu pasien untuk datang, tapi juga melakukan berbagai macam kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga akan muncul integrated services yang nantinya akan bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan tentu saja untuk bisa menyelenggarakan integrated services yang semacam itu dibutuhkan sosok yang dapat memimpin supaya bisa lingkungan ini bisa terbentuk begitu ya Pak Ardantia. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh untuk dituliskan di dalam Zoom chat. Untuk saat ini kita akan melanjutkan mendengarkan pemaparan selanjutnya dari Bapak Sidik Wicaksono.